Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Al-Fatah Karinur, yang akan membawakan materi yaitu layanan pendidikan di sekolah. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) kelas reguler B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Sastra, Universitas Islam Makassar. Ya, lanjut, saya masuk ke materi, yaitu pendidikan berperan penting dalam membentuk individu yang kompeten dan berkontribusi bagi bangsa. Sekolah sebagai lembaga formal harus memberikan layanan pendidikan yang menyeluruh, tidak hanya dalam pembelajaran, tetapi juga dalam pengelolaan peserta didik, guru, sarana, dan dana pendidikan. Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0 atau 4.0, sekolah dituntut untuk menyiapkan peserta didik dengan keterampilan abad 21, yang artinya seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Hal ini membutuhkan manajemen sekolah yang profesional serta kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Adapun pembahasan materi yang akan saya bawakan pada materi ini yaitu ada tiga, yaitu bentuk-bentuk layanan pendidikan di sekolah, dan kedua yaitu kontribusi layanan dan meningkatkan kualitas pendidikan, dan yang terakhir yaitu dasar hukum dan prinsip pelaksanaan layanan pendidikan. Layanan pendidikan di sekolah. Layanan pendidikan di sekolah mencakup berbagai aspek yang saling terintegrasi untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Bentuk layanan ini menjadi indikator kualitas pengelolaan pendidikan dan mencerminkan keseriusan lembaga pendidikan dalam membina peserta didik. Adapun bentuk-bentuk layanan pendidikan di sekolah antara lain yaitu yang pertama yaitu layanan kurikulum dan pembelajaran, yaitu merupakan pedoman utama dalam proses belajar, disusun berdasarkan standar nasional dan kebutuhan lokal serta mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis dan kolaborasi. Kedua, yaitu layanan kesiswaan, meliputi pengelolaan peserta didik dari penerimaan pembinaan hingga alumni. Fokus utamanya adalah pada pembentukan karakter, bakat, dan minat siswa secara menyeluruh. Yang ketiga, yaitu layanan pendidik dan tenaga kependidikan. Ini mencakup seleksi, pelatihan, sertifikasi, dan evaluasi guru, profesionalisme tenaga pendidik menentukan kualitas pembelajaran. Yang keempat yaitu layanan keuangan pendidikan yang berfungsi mengelola dana pendidikan seperti BOS atau bantuan operasional sekolah secara transparan dan akuntabel agar mendukung kelangsungan program sekolah. Kelima yaitu sarana dan prasarana, yaitu menyediakan fasilitas fisik dan media pembelajaran seperti kelas, laboratorium, dan teknologi digital. Yang keenam yaitu partisipasi masyarakat, melibatkan orang tua dan stakeholder dalam pengawasan dan perencanaan program sekolah. Lanjut, layanan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Layanan pendidikan tidak hanya menyediakan struktur dan sarana, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Kualitas layanan menentukan seberapa baik sekolah dapat mengembangkan potensi peserta didik dalam aspek akademik, karakter, dan keterampilan hidup. Yang pertama itu yang perlu ditingkatkan yaitu yang pertama kurikulum dan pembelajaran. Itu menjadi dasar pembentukan kompetensi siswa. Kurikulum yang baik itu mendorong pembelajaran aktif dan penguasaan keterampilan abad ke-21 yang seperti berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dan yang kedua yaitu mengelola siswa secara menyeluruh dari awal masuk hingga pembinaan karakter. Layanan ini mendukung pengembangan minat, bakat, serta pembentukan sikap sosial dan tanggung jawab pribadi. Ketiga yaitu pendidikan dan tenaga kependidikan, yaitu di mana guru yang profesional dan kompeten meningkatkan mutu pembelajaran dan menciptakan suasana belajar yang mendukung. Empat yaitu keuangan pendidikan, di mana pengelolaan dana yang baik memastikan program sekolah berjalan lancar dan akuntabel, serta mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Yang kelima yaitu sarana dan prasarana, yang di mana fasilitas yang memadai seperti ruang kelas, laboratorium, dan teknologi sangat menentukan kenyamanan dan efektivitas proses belajar. Dan yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat, yang di mana itu meningkatkan legitimasi sekolah, memperkuat hubungan dengan orang tua, serta menciptakan kontrol sosial yang positif dan kolaboratif.
Lanjut di dasar hukum, itu dasar hukum ini berfungsi untuk memastikan bahwa layanan pendidikan berjalan sesuai arah dan standar yang ditetapkan. Diperlukan dasar hukum yang kuat, undang-undang dan peraturan pemerintah. Berikut menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan layanan di sekolah. Di Undang-Undang Dasar dan Peraturan Dasar itu ada diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur sistem pendidikan nasional sebagai usaha sadar dan terencana. Ada juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang menetapkan guru sebagai tenaga profesional. Adapun juga peraturan PP yaitu Nomor 19 Tahun 2017 yang mengatur standar profesi dan penempatan guru. Ada juga PP Nomor 48 Tahun 2008 yang mengatur pendanaan pendidikan secara nasional dan daerah. Selain di undang-undang dan peraturan dasar, ada juga Permendikbud yang mendukung layanan pendidikan. Contohnya yaitu Permendikbud nomor 8 tahun 2020 itu mengatur tentang petunjuk teknis BOS. Kemudian ada Permendikbud nomor 24 tahun 2007 yang mengatur tentang standar sarana dan prasarana. Kemudian ada Permendikbud nomor 51 tahun 2018 yang mengatur PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Dan yang terakhir yaitu Permendikbud nomor 75 tahun 2016 yang mengatur tentang komite sekolah. Peraturan-peraturan ini memberikan kerangka operasional yang jelas bagi sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan secara adil, profesional, dan bertanggung jawab. Kepatuhan terhadap regulasi ini penting agar layanan berjalan optimal dan selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Prinsip pelaksanaan yang tentu itu ada transparansi yang itu untuk keterbukaan dalam pengambilan keputusan, ada akuntabilitas yaitu tanggung jawab atas seluruh proses. Yang ketiga ada efisiensi dan efektivitas yaitu hasilnya harus optimal, sumber daya tepat guna. Partisipatif juga itu harus melibatkan semua pihak, dan yang terakhir yaitu profesionalisme atau etika dan kompetensi tinggi. Kesimpulan yaitu layanan pendidikan di sekolah itu mencakup 6 aspek penting, yaitu kurikulum dan pembelajaran, kesiswaan, pendidikan dan tenaga kependidikan, keuangan, sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat. Semua layanan ini saling mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan membentuk peserta didik yang berkarakter, kompeten, dan siap menghadapi tantangan zaman. Agar layanan pendidikan berjalan optimal, pelaksanaan harus berpijak pada regulasi yang jelas dan prinsip manajemen yang profesional, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Evaluasi dan pengembangan layanan perlu dilakukan secara berkala agar selalu relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan dunia pendidikan. Sekolah perlu membangun budaya kolaboratif antara guru, orang tua, dan masyarakat, serta didukung oleh kebijakan dan anggaran pemerintah yang merata dengan sinergi semua pihak. Mutu pendidikan akan terus meningkat dan mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul dan berdaya saing global. Sekian materi saya, yaitu layanan pendidikan di sekolah. Saya Al-Fatah Nur mengucapkan banyak terima kasih. Saya pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.